Halo healthy people, berjumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Santo Borromeus. Perkenalkan, saya host untuk kali ini Dr. Yosi Yuliana. Kita sekarang lagi persiapan memasuki bulan Ramadan yang akan dimulai pada tanggal 11 atau 12 Maret 2024 nanti. Nah, salah satu yang harus disiapkan mungkin kalau healthy people sebagian ada yang mengalami diabetes, itu pasti sering bertanya-tanya, sebenarnya orang diabetes ini boleh puasa atau enggak? Apa aja yang harus diperhatikan kalau orang diabetes ingin berpuasa? Nah, kita dari podcast Rumah Sakit Santo Borromeus yang ini sudah mendatangkan ahlinya, seorang dokter spesialis penyakit dalam senior yang banyak banget pengalamannya di Rumah Sakit Santo Borromeus, Dr. Mukta Prawata, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dok? Baik saja. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir memberikan edukasi dan pencerahan buat healthy people semua di podcast yang hari ini. Nah dok, ini topik yang pasti sering ditemui dan sering ditanyakan tentang puasa pada orang diabetes. Nah itu pasti pasien-pasien mungkin sering banyak yang bertanya ya dok, apalagi menjelang persiapan bulan puasa ini. Nah mungkin boleh dibahas dulu nih dok, sebenarnya definisi diabetes itu apa sih dok? Sebenarnya diabetes itu kan merupakan kumpulan gejala, ya. Memang gejala yang khas tuh umumnya sering kencing, haus terus, rasanya lapar terus, pingin makan terus. Kemudian juga kadang ada kerasa gatal, kadang ngantuk. Nah, tapi ini kan sekedar gejala. Nah, kita disebut diabetes. Tentunya harus ada dasarnya juga. Banyak orang-orang dengan keluhan seperti ini, tapi untuk memastikannya kita memerlukan pemeriksaan darah. Ya. Nah, pemeriksaan darah ini kita bisa ambil pada waktu puasa ataupun gula darah sewaktu. Nah, kalau gula darah puasanya di atas 126 miligram persen atau miligram per desiliter, kita mencurigai ini adalah diabetes. Atau kalau gula darah sewaktu ya di atas 200 mg persen atau miligram per desiliter, disertai gejala khas, ya kita bisa katakan ini diabetes. Tapi tentunya pemeriksaan laboratorium ini tidak cukup hanya satu kali, minimal 2 kali kita lakukan, dan memang tinggi ya kita bisa katakan seseorang itu menderita diabetes. Nah, tapi kan tidak selalu semua pasien itu dengan keluhan yang khas. Betul. Ada pasien-pasien yang tanpa keluhan sama sekali, dia tidak merasa haus, tidak merasa lapar, tidak merasa ngantuk. Ternyata waktu kita cek, oh gula darahnya tinggi, ya, entah waktu puasa ataupun gula darah sewaktu. Nah, pada pasien-pasien yang tanpa gejala, umumnya kita harus lakukan namanya istilah tes pembebanan untuk kita memastikan apakah dia penderita diabetes atau tidak. Nah, kalau kita periksa gula darah yang biasa, biasanya kita puasa kita ambil, pasien disuruh makan, 2 jam kita periksa lagi. Itu pemeriksaan yang biasa. Nah, kalau tes pembebanan, pasien tidak makan, tapi diberikan cairan gula oleh petugas laboratorium standar. Nah, yang kita nilai adalah apakah ada kenaikan gula darah di atas 200, karena kita berikan beban. Kalau hanya 1 jam saja, kita katakan dia sudah pradiabetes. Tapi kalau setelah 2 jam tetap di atas 200, kita bisa label orang itu adalah diabetes, biarpun tanpa gejala sama sekali. Itu mungkin yang kita bisa gunakan. Ya. Jadi walaupun merasa ada gejala, sebaiknya tetap diperiksakan ke dokter karena memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya dok ya. Betul. Tadi dokter bilang pemeriksaan laboratorium atau cek gula darahnya bisa lebih dari 1 kali. Nah itu dalam jangka waktu berapa lama dok? Dalam waktu yang berbeda, bisa hari ini, kemudian besok harinya bisa, 1 minggu kemudian kita bisa lakukan juga itu. Jadi dalam 2 jangka waktu yang berbeda, bisa jarak 1 hari, bisa jarak beberapa hari, tergantung nanti diadviskan oleh dokternya dok. Oke, jadi kalau healthy people merasa punya gejala tadi, gampang lapar, gampang ngantuk, gampang haus, kok kayak kita ya, gampang lapar, gampang ngantuk, gampang haus, ada gatal-gatal, atau apalagi kalau misalnya di keluarga ada yang riwayat diabetes mungkin dokter ya, harus lebih waspada ya, segera
periksa ke fasilitas kesehatan supaya bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti yang tadi dijelaskan Dokter Mukta, ada pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu, atau jika diperlukan ada pemeriksaan pembebanan ya dok ya dengan memberikan gula dalam kadar tertentu. Mungkin saya bisa tambahkan. Iya dokter. Kita bisa juga mencurigai tidak hanya dari turunan keluarga, bisa keluarga kita ada yang punya riwayat diabetes, tapi ada faktor-faktor tertentu juga yang bisa membuat kita lebih waspada, lebih aware. Oh, nih kita harus cek nih gula darah kita. Misalkan pada wanita yang hamil, misalkan dia punya riwayat melahirkan bayi di atas 4 kilogram. Nah itu udah harus waspada. Kemudian wanita-wanita yang mempunyai istilahnya polycystic ovarium syndrome (PCOS). Ya, itu juga kita harus waspada. Atau pada pasien-pasien yang gemuk, atau pasien itu punya riwayat penyakit hipertensi ataupun kolesterol, dan biasanya akhirnya akan muncul juga diabetes gitu. Dokter, mungkin sekarang lagi banyak orang yang pemeriksaannya dilakukan dengan cek HbA1c. Sebenarnya itu bisa digunakan untuk menentukan seseorang diabetes atau enggak nih dok, selain gula darah? Pada saat ini dari Perkeni adalah Perkumpulan Endokrinologi Indonesia belum direkomendasikan penggunaan HbA1c. Nah sebenarnya kenapa? Karena pemisahan HbA1c di Indonesia belum standar. Kalau di luar negeri kita bisa gunakan, misalkan HbA1c di atas 6,2 itu sudah pasti diabetes. Antara 5,7 sampai 6,2 kita sudah katakan pradiabetes. Seorang yang sehat kadar HbA1c-nya harus di bawah 5,7. Gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri masih menggunakan diagnosa dengan gula darah ya dokter, puasa dan sewaktu tadi. Nah, misalnya nih healthy people ada yang sudah terdiagnosa diabetes, terus sekarang pengen puasa, ada syarat-syaratnya nggak sih dok, diabetisi atau penyandang diabetes disebut diabetisi itu kapan boleh puasa? Sebenarnya setiap penderita diabetes bisa menjalani ibadah puasa. Nah, hanya pada saat ibadah puasa dilakukan pada bulan Ramadan itu ada perubahan baik jam makan, kemudian pola makan. Umumnya kita lebih spesial menyediakan lebih niat makannya ya, menu makanannya. Nah, sehingga ada baiknya kita sudah mempersiapkan mungkin 2-3 bulan sebelum puasa. Tujuannya apa? Supaya gula darah kita terkontrol dengan baik. Karena kelihatannya sepele, kita hanya tidak makan siang, makan 2 kali, itu mungkin biasa-biasa saja ya. Tapi bisa juga timbul komplikasi akibat yang tidak kita persiapkan. Sehingga biasanya penderita diabetes bisa mengikuti puasa dengan aman kalau gula darahnya selama ini terkontrol, minimal dalam 2-3 bulan terakhir sebelum puasa. Jadi kalau yang baru terdiagnosa diabetes atau misalnya saat ini gulanya belum terkontrol dengan baik, sebaiknya konsultasi lagi dengan dokter ya dok sebelum menjalankan ibadah Ramadan ya. Nah terus ada batasan usia nggak dok? Misalnya kalau udah usia 65 tahun, udah deh sebaiknya nggak usah puasa, atau sebetulnya kalau sehat syaratnya terpenuhi seperti yang tadi dokter sebutkan boleh berpuasa atau gimana dok? Sebenarnya usia tidak merupakan batasan seseorang tidak boleh berpuasa. Usia berapapun juga sebenarnya bisa. Nah kalau misalnya ini kan diabetes itu identik dengan kadar gula yang kadang ketinggian, kadang terlalu rendah nih dok. Sebetulnya kalau berpuasa, anggap saja kita berpuasa sekitar 13-14 jam rata-rata kalau di Indonesia. Ada nggak sih dok gejala yang harus diwaspadai oleh para diabetisi ini? Wah ini kayaknya gulanya terlalu rendah nih, harus buka puasa saat ini juga. Gejalanya kayak gimana dokter? Memang kalau kita menjalani ibadah puasa, komplikasi yang kita takutkan apa? Kadar gula darah terlalu rendah, ya. Atau kadar gula darah terlalu tinggi akibatnya. Nah, kalau gula darah terlalu rendah yang kita sebut hipoglikemik, kalau kita periksa gula darah itu di bawah 60-70 kita sudah harus masuk gejala hipoglikemik. Yang paling ringan gejalanya apa? Seperti orang lapar, lemas, lapar, ya.
Nah, lebih berat lagi kadang sampai keluar keringat dingin, lebih berat lagi dia bisa debar-debar, gejala dari syaraf itu bisa. Nah, kebalikannya dari yang gula darah terlalu tinggi. Kita tahu gula itu kalau keluar melalui urin, dia akan narik narik cairan sehingga kita akan lebih banyak lagi kencing. Oh, Akhirnya apa? Timbul dehidrasi. iya dokter. Nah, itu juga bisa mengakibatkan penurunan kesadaran akibat kekurangan cairan. Jadi kita memang harus waspada. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Makanya kita harus persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya agar gula darah kita terkontrol. Nah, kalau misalnya berarti sebaiknya diabetisi atau penyandang diabetes ini memang punya alat untuk cek gula darah sendiri di rumah ya dok ya? Ya, ada Sebaiknya. baiknya ya. Apalagi yang menggunakan insulin ya. Oke, nah Apalagi yang menggunakan insulin. ini juga sering ditanyakan ya dok, mengenai penggunaan obat pada saat puasa, baik obat oral apalagi obat yang suntikan. Nah mungkin untuk yang obat oral dulu nih dok, gimana? Ada perubahan jam minum, apakah ada obat yang dilewat atau perubahan dosis atau gimana dok biasanya? Ya, mungkin kalau kita bisa bagi penderita diabetes kan ada yang gula darah terkontrol tanpa obat. Betul. Kalau itu mungkin akan lebih mudah Ya. ya. Dia tidak perlu terlalu khawatir dengan ini. Dia bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman. Nah, tapi ada orang juga dengan obat penurun gula darah bisa satu jenis hanya diminum pagi hari. Kalau misalkan golongan seperti itu, mungkin cukup memindahkan obat yang biasa diminum pada pagi hari, diminumnya pada waktu buka atau setelah buka, tergantung biasanya kita minum sebelum makan ataukah setelah makan kan itu. Nah, kemudian ada juga golongan yang minum obat, dua macam obat tablet pagi dan yang berbeda, pagi minum, malam minum, kadang siang juga minum. Kalau yang sampai 3 kali, tentunya selama siang tidak sarapan, otomatis siang dia tidak minum obat yang harus diminum siang. Nah, umumnya penderita diabetes dosis terbesar itu pada pagi hari, dosis obat dalam kondisi yang tidak berpuasa. Ya dokter. Nah, sehingga pada selama bulan puasa, karena umumnya kan pada waktu kita sahur, makan subuh-subuh jam 2, jam 3, lebih tidak bisa masuk lagi makanannya. Sehingga biasanya sahur kita berikan dosis yang kecil, nah pada waktu buka dosis yang besar. Jadi kita balik dengan itunya. Jadi selama 1 bulan di bulan Ramadan ini saat berpuasa ada perbedaan pembagian dosisnya ya dok ya? Karena kalau sahur harus penyesuaian dosisnya itu. Karena kalau sahur kemungkinan asupan makanannya lebih sedikit dibanding saat berbuka puasa ya. Nah, kalau ini kan banyak juga mungkin healthy people atau diabetisi yang obatnya tuh nggak hanya obat diabetes ya dok, ada juga obat darah tinggi, mungkin kadang ada obat jantung, obat lain-lain. Nah itu pembagiannya gimana dokter? Umumnya kalau obat-obat darah tinggi, obat kolesterol, obat jantung, kita akan lebih mudah mengaturnya. Jadi kalau yang biasa minum pagi ya kita alihkan ke sahur. Kemudian yang sore atau malam ya dilakukan setelah buka. Nah, untuk yang siang hari tergantung. Contohnya ada obat-obat tertentu yang mengapa harus minumnya pagi atau siang. Karena ada obat tertentu yang bisa mempengaruhi juga denyut jantung kita. Nah, kalau kita minumnya malam, biasanya pada kondisi istirahat, tanda-tanda vital kita akan menuju ke kondisi yang paling rendah. Jadi makanya kita biasa anjurkan pada pagi hari kan itu sih. Jadi memang jenis-jenis obat, dosisnya dan pemberiannya itu sudah ada pertimbangan dari dokter. Jadi memang seperti yang disebutkan tadi di awal, sebaiknya konsultasikan dengan dokter yang meresepkan obat ya dokter ya. Nah, kalau yang pakai insulin nih dok, ada perbedaan? Iya, insulin juga sama. Jadi insulin kan ada yang insulinnya menggunakan multiple injection, disuntik beberapa kali, bisa setiap makan dia harus suntik. Nah, dengan kondisi seperti itu, biasanya kita anjurkan bila memungkinkan tidak menjalani ibadah puasa karena resiko untuk jadi hipo, untuk terjadi gula darah yang naik, hiperglikemi itu lebih besar. Ya.
Nah, kalau insulinnya hanya satu jenis saja, saat ini ada obat-obat yang insulin yang kita sebut insulin basal, disuntik hanya satu kali. Nah, tetap kita bisa berikan dengan seperti itu. Nah, bila misalkan biasanya disuntik pada pagi hari, sebaiknya kita pindahkan pada malam hari. Tapi malam hari juga jangan terlalu larut. Begitu selesai makan, kita berikan suntikan itu. Nah, ini. Nah, dosis lebih kurang sama. Dosisnya tidak Tidak ada perubahan yang perubahan. spesifik ya dok. Nah itu berarti kan healthy people memang betul harus rutin kontrol, harus pasti gula darahnya terkontrol supaya bisa menghadapi puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan baik. Nah dok, ini kan kalau lagi bulan puasa tuh identiknya dengan jenis makanannya jadi beda, yang biasanya nggak ada di bulan-bulan lain ada nih dok di bulan puasa. Dan dengan jargon yang buka puasa harus dengan yang manis misalnya. Nah untuk diabetesi sendiri gimana nih dok pembatasannya? Apakah ada yang harus dipantang? Apakah boleh makan seperti orang yang tidak diabetes tapi hanya porsinya saja yang berbeda atau gimana nih dok? Nah, umumnya kan pada waktu buka mereka kan selalu ada kurma. Betul. Terus kadang yang manis-manis. Nah, untuk penderita diabetes dia boleh makan kurma, tapi tentunya tidak sebanyak pada orang yang tidak diabetes. Minimal dia bisa menikmatilah ke ritual pada waktu Pada buka buka puasanya dengan dok. itu. Nah, kemudian juga biasanya kita anjurkan untuk makannya itu dilakukan tidak terlalu larut. Oh jangan terlalu malam Ya, berarti ya dok ya? jadi tidak terlalu malam. Karena masalahnya gula darahnya ini bisa makin turun. Karena kan akan lebih dari 14 jam akan lebih berbahaya. Iya dokter. Nah, begitu juga pada waktu sahur. Jadi waktu sahur biasanya kita anjurkan kira-kira 15 menit dari sebelum waktunya. Oh jadi jangan terlalu awal Iya, jangan sahurnya, terlalu awal. buka puasanya jangan terlalu Ya, larut ya dok. ya. Oh, tapi kalau misalnya ingin makan yang manis-manis di luar kurma tadi, misalnya ada es buah dan lain-lain, tetap Boleh yang diperbolehkan. segar-segar kita boleh Diperbolehkan ya dok. boleh kan. Tapi tetap dengan porsi Tetap terukur. dengan dalam tanda petik. Iya, jangan Dalam jangan jumlah. jangan karena lagi bulan puasa, lapar mata habis puasa 13 jam semua dibeli, nanti gulanya tidak terkontrol ya dok ya. Iya. Sayang sekali. Nah dok, ada pantangan tertentu nggak misalnya untuk olahraga atau misalnya untuk aktivitas fisik para diabetes ini, apakah tetap boleh dilakukan selama bulan puasa atau pengaturannya seperti apa dok? Olahraga tetap kita boleh lakukan dan tetap dianjurkan untuk dilakukan. Jangan terputus selama bulan puasa kita tidak olahraga. Nah, umumnya kita olahraga kan pada pagi hari ya. Karena kalau pada sore atau malam hari biasa kan kita habis kerja, kita udah capek, malah tidak dilakukan. Ya, Nah, selama bulan puasa, olahraga sebaiknya dilakukan sore hari. sore hari. Sore hari mendekati buka. Nah, kenapa? Umumnya setelah olahraga kita berkeringat, terus kita haus, kita ingin minum. Ya dok. Jadi supaya puasa kita tidak batal, ya kita lakukan pada sore hari. Dan olahraga juga jangan olahraga yang berat ya. Minimal kita untuk mengeluarkan kelebihan kalori kita, untuk tetap kita Tetap bugar apa? ya dok ya Iya, selama bulan puasa. Oh, jadi itu tadi healthy people atau para diabetisi dari Dokter Mukta sudah dijelaskan tips-tips untuk menghadapi bulan puasa. Yang pertama harus terkontrol dulu gula darahnya, konsultasikan dengan dokter untuk pengaturan obat-obatan, lalu sahur mendekati waktu subuh, waktu imsak ya, mendekati waktu imsak. Tapi kalau buka puasanya jangan terlalu larut dan harus tetap ada aktivitas fisik ya dok ya, Iya, supaya tetap sehat selama bulan puasa. Nah dok, di podcast kita ini suka ada pertanyaan mitos atau fakta. Ini ya dok, mitos atau fakta, kalau diabetisi sudah diresepkan insulin itu berarti seumur hidup nggak akan lepas dari insulin, benar nggak dok? Nah, sebenarnya di waktu di klinik itu banyak juga memang yang menanyakan itu. Jadi umumnya pada waktu kita tawarkan pengobatan dengan insulin, mereka akan menolak. Ya. Nah, kenapa? Ya mereka nganggap tadi sekali insulin seumur hidup insulin. Nah, saya katakan pada pasien, insulin ini bukan narkoba. Berbeda. Kalau narkoba mungkin kita akan ketergantungan, kita Iya, akan nagih terus dengan ini. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita menggunakan insulin. Ya. Nah, kondisi apa? Misalkan kita akan operasi.
Pada waktu operasi kan kita harus puasa, apalagi ada usus yang dibuang. Oh, Biasanya kan pasien setelah operasi harus puasa beberapa 3 hari ya, Dok. sampai 5 Betul. hari, beberapa hari. Nah, sedangkan nutrisi tetap dapat dan dia tidak boleh masuk sesuatu lewat mulut. Jadi semua diberikan lewat pembuluh darah atau parenteral. Nah, pada waktu itu kita gunakan insulin. Jadi sebenarnya ada indikasi karena dia operasi. Operasi. Kalau setelah operasi dia boleh makan lagi biasa, ya insulinnya kita kembali bisa lagi. stop. Atau misalkan pasien timbul komplikasi akut, Ya. misalnya ketoasidosis atau apa, gula darahnya 1000, kita harus turunkan dengan cepat. Nah, obat yang paling cepat dan paling baik adalah insulin. Kalau kondisi komplikasi akutnya lewat, ya kita juga bisa ganti lagi ke obat sebelumnya. Yang biasa ya, Dok. Jadi tidak selalu sekali insulin akan gunakan insulin. Nah, berbeda misalkan kita punya diabetes, tapi sudah ada komplikasi gagal ginjal. Oh, Kita harus cuci darah ya, Dok. setiap hari. Umumnya kan obat-obat tablet itu keluar melalui ginjal. Nah, memang insulin juga dikeluarkan melalui ginjal, tapi sebenarnya kan tubuh kita menghasilkan insulin. Jadi kita hanya menambah kekurangan tubuh kita. Jadi itu yang paling aman. Nah, kalau penderita-penderita seperti itu, ya kita harus gunakan seumur hidup kita. Gitu. Jadi itu mitos ya bahwa sekali diresepkan insulin akan selalu pakai insulin tergantung kondisinya ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi kalau kondisi-kondisi tertentu seperti tadi dijelaskan ada riwayat gagal ginjal, mungkin memang akan digunakan jangka panjang. Tapi kalau kondisi akut atau persiapan operasi dan lain-lain atau infeksi ya, Dok, bisa jadi memang digunakannya hanya jangka waktu tertentu. Sekali lagi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Nanti People sudah dapat pencerahan ya tentang persiapan diabetisi menghadapi bulan puasa. Jangan lupa juga saksikan podcast Rumah Sakit Santo Borromeus episode-episode yang lainnya. Dalam persiapan bulan puasa kita ada membicarakan tentang sahur dokter, ada membicarakan tentang buka puasa juga, ada juga persiapan puasa pada ibu hamil. Jadi ikuti terus dan saksikan terus kanal YouTube Rumah Sakit Santo Borromeus untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang terkini terutama terkait bulan puasa. Jangan lupa juga ikuti sosial media Rumah Sakit Santo Borromeus, misalnya di website www.rsborromeus.com untuk dapat melihat jadwal klinik Dr. Mukta. Dr. Mukta ini prakteknya Senin sampai Sabtu ya, Dok? Ya, betul. Senin sampai Sabtu di Gedung Yosef lantai 2. Ruang apa, Dok? Ruang A ya? Ruang A. Ruang A. Nah, Ruang di A. ruang A. Jadi nanti A2. bisa ke bagian pendaftaran di Gedung Karolus lantai 2 atau bisa lihat juga di website atau bisa mendaftar lewat Borromeus Mobile Apps untuk melihat jadwal praktek Dr. Mukta. Healthy People juga bisa ikuti sosial media kami di Instagram @rsborromeus untuk melihat promo-promo menarik yang tersedia selama bulan Ramadan tahun 2024 ini. Misalnya ada promo tajil, promo makanan sahur, ada juga promo untuk nanti cookies pada saat lebaran yang lebih sehat dan termasuk sehat untuk diabetisi karena menggunakan gula khusus nih. Terus juga Healthy People bisa ikuti promo-promo menarik lainnya di Instagram kami, ada promo vaksin, promo pemeriksaan kesehatan dan lain-lain yang akan bisa didapatkan selama bulan puasa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Dr. Mukta sudah bergabung di podcast Rumah Sakit Santo Borromeus dan berbagi ilmu bersama kami. Kapan-kapan kalau diundang lagi datang lagi ya, Dok. Kita bahas yang lain-lain lagi nih tentang kesehatan. Sampai bertemu lagi Healthy People di podcast Rumah Sakit Santo Borromeus berikutnya. Saya Dr. Yosi Yuliana, host Anda undur diri. Bye Healthy People.